Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni MPD. Saya mengajar bidang studi kimia. Oke, pada kegiatan MPLS ini saya kebetulan menyampaikan materi yaitu cara belajar efektif. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung dengan SMA Negeri 1 Nyunangan. Kita langsung mulai ke materi ya, mengenai cara belajar efektif. Sebelum kita bahas mengenai cara belajar efektif, kita bahas dulu mengenai apa yang dimaksud dengan belajar. Jadi, belajar itu dapat diartikan sebagai sebuah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari sebuah pengalaman atau latihan yang diperkuat. Jadi di sini ada beberapa kata yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, belajar itu adalah merupakan perubahan yang relatif permanen. Perubahan apa? Perubahan perilaku sebagai hasil dari sebuah pengalaman atau latihan. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus di sini merupakan input, jadi apa yang diberikan kepada pembelajar, sedangkan respon adalah output yang dihasilkan dari proses belajar itu sendiri. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru. Stimulus ini bisa berupa tugas, bisa berupa perintah, pertanyaan, dan lain-lain. Atau apa saja yang akan menimbulkan pertanyaan di dalam otak kita. Sedangkan respon merupakan reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang diberikan. Nah, kemudian perubahan apa yang akan ditimbulkan akibat dari belajar tadi? Perubahan yang terdapat timbul ini dapat berupa atau dapat terjadi dalam berbagai bentuk perilaku, bisa dari ranah kognitif, bisa dari ranah afektif maupun psikomotorik. Dari ranah afektif sendiri adalah atau lebih mengacu kepada kemampuan kita dalam memahami sesuatu, sedangkan afektif itu lebih mengarah kepada sikap, dan psikomotor adalah lebih mengarah kepada keterampilan. Nah, sifat perubahan dari akibat pembelajaran itu bersifat atau relatif permanen. Jadi di sini ada kata-kata relatif permanen. Artinya ada kalanya bahwa sifat dari perubahan dari belajar itu sifatnya tetap, tetapi bisa juga menjadi tidak tetap. Yang biasanya bersifat permanen itu adalah berupa ranah sikap. Jadi ketika kita belajar, kita misalkan belajar tentang sesuatu, kemudian kita tahu bahwa sopan santun itu penting. Nah, pada umumnya kemudian kita sopan santun yang kita miliki itu menjadi permanen atau tetap. Tetapi kalau kemudian perubahan itu berupa ranah kognitif, seringkali sifatnya menjadi tidak permanen. Misalkan kita belajar mengenai kimia, pada saat itu kita paham mengenai apa sih yang dimaksud dengan atom itu. Nah, tetapi setelah beberapa bulan kemudian, hasil dari perubahan itu menjadi terlupakan, sehingga kemudian perubahan itu menjadi tidak permanen lagi. Nah, perubahan akibat belajar ini terjadi akibat adanya suatu pengalaman, praktek, atau latihan. Seperti itu. Kemudian, siapakah yang wajib belajar? Setiap orang yang bernyawa. Apa maksudnya? Jadi, belajar itu bukan hanya merupakan kewajiban siswa atau kewajiban seorang pelajar, tetapi belajar itu merupakan kewajiban setiap orang yang masih bernyawa. Belajar dimulai sejak bayi dalam kandungan. Sebagai contoh begini, jadi kenapa orang tua harus sering mengajak bayi di dalam kandungan untuk berbicara, adalah agar si bayi itu bisa perlahan-lahan belajar mengenai, oh ini suara ayahnya, ini suara ibunya, seperti itu. Kemudian setelah bayi, anak-anak juga sudah memulai proses belajar. Pada umumnya anak-anak ini memulai proses belajar dengan cara melihat. Jadi kenapa kok anak-anak sering sekali meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya? Ya karena anak-anak
proses belajar yang pertama anak-anak adalah melihat. Kenapa anak-anak yang berkata kasar itu karena dia melihat bahwa orang tuanya sering berkata kasar seperti itu. Kemudian berlanjut ke masa remaja, dewasa sampai tua, sehingga timbullah istilah long life education, jadi belajar sepanjang hayat. Jadi sepanjang hayat ini kita punya hak dan punya kewajiban untuk terus belajar seperti itu. Apakah belajar itu harus di sekolah? Tentu saja tidak. Belajar tidak harus di dalam kelas, jadi belajar itu bisa di mana saja, belajar bisa dengan siapa saja, dan belajar bisa kapan saja. Jadi belajar tidak harus terbelenggu di dalam ruang kelas seperti itu. Nah, kemudian kalian sebagai seorang pelajar, kalau memang belajar bisa dilakukan di mana saja, kenapa kalian harus berada di dalam sekolah? Karena dunia kerja dimanapun itu tetap membutuhkan dokumen resmi yang kita sebut sebagai ijazah. Jadi sepintar apapun seseorang, kalau dia tidak memiliki ijazah, maka dunia kerja tidak akan bisa menerimanya, seperti itu. Nah, sebagai seorang pelajar, tugas utama pelajar adalah belajar. Jadi tugas utama seorang pelajar adalah belajar, sehingga cara belajar efektif sangat diperlukan oleh seorang pelajar, terutama pada masa seperti ini. Jadi pada masa pandemi COVID-19 ini, yang dimana belajar itu kita lakukan dari rumah atau kalian lakukan dari rumah, belajar efektif atau menemukan kiat-kiat atau tips-tips cara belajar efektif itu sangatlah penting. Karena pada biasanya kalian belajar di kelas dibimbing oleh guru, bisa bertanya dengan mudah kepada guru. Sekarang kalian harus belajar mandiri, harus bisa menentukan waktu yang tepat untuk belajar, kemudian mencari sumber yang tepat untuk belajar, seperti itu. Karena hal inilah maka cara belajar yang efektif itu harus kalian pahami. Oke. Nah, belajar efektif itu sendiri apa? Proses belajar mengajar, belajar efektif yaitu proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, sebelum saya lanjutkan tentang tips-tips gaya belajar yang efektif, kita lihat dulu tentang macam-macam gaya belajar. Ada beberapa gaya belajar. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Jadi biasanya gaya belajar visual ini anak-anak akan memiliki kemampuan belajar dengan melihat. Jadi dengan melihat mereka akan lebih mampu menangkap informasi atau menangkap materi yang disampaikan. Anak-anak yang memiliki gaya belajar visual pada umumnya akan lebih mudah memahami materi jika mereka melihat catatan di papan tulis, kemudian melihat catatan di buku pelajarannya. Anak-anak dengan gaya belajar visual biasanya akan lebih rapi. Kemudian mereka akan lebih suka, jika belajar akan lebih suka menyendiri atau akan terganggu dengan suara-suara, sehingga mereka menjadi tidak fokus belajar. Nah, gaya belajar visual ini anak-anak yang memiliki gaya belajar visual itu akan sangat baik jika mereka memiliki buku catatan yang lengkap, karena dengan melihat mereka akan dapat lebih memahami materi yang ada. Yang kedua adalah gaya belajar auditori. Nah, kemampuan belajar dengan mendengar. Jadi anak-anak dengan gaya belajar auditori itu akan lebih mudah memahami jika mereka mendengarkan sesuatu. Jadi dengan mendengarkan guru menjelaskan, kemudian mendengarkan
rekaman-rekaman pelajaran seperti itu, mereka akan lebih lebih memahami materi pelajaran seperti itu. Nah, anak-anak dengan gaya belajar auditori itu biasanya juga sulit untuk belajar pada tempat yang keramaian. Jadi karena mereka fokus untuk mendengarkan informasi seperti itu. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Jadi gaya belajar kinestetik itu adalah kemampuan belajar dengan melibatkan gaya gerak. Jadi di sini biasanya anak-anak seperti ini mendengarkan penjelasan atau informasi dari guru, mereka akan sambil misalkan sambil mengunyah permen karet atau sambil menepuk-nepuk bangku atau menggerak-gerakkan kaki seperti itu. Biasanya anak-anak dengan gaya belajar kinestetik itu memiliki memiliki keterampilan atau kemampuan yang baik dalam hal tari menari. Jadi anak-anak dengan gaya belajar kinestetik biasanya mampu dalam ini tari menari. Kemudian yang terakhir adalah gaya belajar global. Jadi kemampuan belajar yang menyeluruh. Jadi anak-anak yang dengan gaya belajar global ini lebih fleksibel. Mereka bisa menerima berbagai macam model belajar yang diberikan. Biasanya seperti itu. Nah, dari berbagai macam model gaya belajar tadi, dari berbagai macam penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian ada secara umum ada beberapa tips-tips untuk belajar efektif. Yang pertama adalah belajar dengan menyenangkan. Jadi sesuatu itu jika menyenangkan, maka kita akan mudah sekali untuk menerima informasi. Jika belajar itu adalah sesuatu keterpaksaan, maka informasi yang bisa masuk ke otak kita juga akan sangat terbatas atau sangat sulit untuk bisa masuk ke otak kita. Jadi berusahalah untuk belajar dengan menyenangkan. Misalkan jangan pernah terpaksa untuk mempelajari sesuatu. Jadi kalian harus beranggapan bahwa dengan belajar seperti ini, maka saya akan mendapatkan informasi yang luar biasa. Dengan ini saya akan mengetahui banyak sekali hal tentang dunia seperti itu. Yang kedua, belajarlah sesuai dengan gaya belajar Anda. Jadi kalian harus menemukan saya ini tipe gaya belajar yang seperti apa, apakah visual, apakah auditori, atau apakah kinestetik, ataukah global, seperti itu. Dengan menemukan gaya belajar yang kalian punya, maka kalian bisa mengoptimalkan proses belajar yang kalian lakukan. Misalkan kalau kalian adalah gaya belajar visual seperti itu, yang tidak bisa, misalkan jika mendengar musik kalian tidak bisa belajar, maka dengan cara seperti ini belajarlah pada jam-jam tertentu, misalkan pada saat pagi, jam 3 pagi seperti itu. Kalian akan dapat berkonsentrasi untuk menerima pelajaran. Yang ketiga adalah konsentrasilah atau fokuslah saat guru menjelaskan di kelas. Proses pembelajaran di kelas adalah langkah awal atau langkah pertama kalian memahami apa yang disampaikan oleh guru. Karena itu, konsentrasi sangat dibutuhkan ketika guru menjelaskan di kelas. Jika kalian konsentrasi atau fokus dan kemudian memahami apa yang guru jelaskan di kelas, maka setelah itu pembelajaran akan menjadi jauh lebih mudah. Kalian tinggal mengulang kembali materi yang ada atau tinggal mencari informasi-informasi tambahan. Yang keempat adalah disiplin dalam belajar. Kedisiplinan dalam belajar itu sesuatu yang sangat penting sekali. Pada zaman sekarang ini, ketika gadget itu sudah orang sudah sangat tergantung pada gadget, maka terkadang belajar itu menjadi dinomor duakan. Padahal sebagai seorang pelajar, tugas utama kalian adalah belajar. Maka setiap hari atau setiap malam kalian harus menyisakan waktu atau menyisihkan waktu minimal 30 menit untuk belajar, untuk mengulang kembali pelajaran yang
tadi diberikan atau untuk menyiapkan pembelajaran pada keesokan harinya. Yang kelima adalah aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Jadi setiap kegiatan pembelajaran, apakah itu kegiatan diskusi, apakah itu kegiatan percobaan, kegiatan demonstrasi, apakah itu kegiatan di perpustakaan, di luar kelas, maka kalian wajib aktif di dalam kegiatan tersebut, sehingga pengalaman belajar yang akan kalian dapatkan itu menjadi sangat beragam. Dengan aktif di dalam setiap kegiatan tersebut, maka pengalaman belajar yang kalian dapatkan akan menjadi sangat banyak dan berguna. Yang keenam adalah aktif bertanya dan menjawab pertanyaan. Di dalam pembelajaran di kelas, belum memahami informasi itu adalah hal yang biasa. Maka jika kalian ingin agar pembelajaran yang kalian jalani itu menjadi efektif, maka bertanyalah jika kalian tidak bisa, atau jawablah pertanyaan yang diberikan oleh guru atau diberikan oleh temanmu. Dengan menjawab pertanyaan tersebut, maka secara tidak langsung kalian akan memasukkan itu ke dalam memori kalian, sehingga kalian akan mengingatnya pada kegiatan yang selanjutnya. Selanjutnya adalah tumbuhkan rasa hormat dan suka pada guru pengajar. Jadi hal yang juga sangat penting dan tidak bisa dihindari adalah berinteraksi dengan guru pengajar. Yang pertama harus kalian lakukan adalah suka dan hormat terhadap guru tersebut, karena ketika rasa suka dan hormat itu telah tumbuh, maka kalian akan juga sangat menyukai dengan pelajaran yang diberikan. Tetapi jika pada mulai dari awal kamu sudah memberikan perasaan yang perasaan yang tidak suka terhadap guru tersebut, secara otomatis maka kalian juga akan tidak suka dengan pelajaran atau dengan materi yang diberikan. Seperti itu. Yang kedelapan adalah kerjakan setiap tugas sebaik mungkin. Apapun yang diberikan oleh guru, baik itu adalah tugas atau tugas rumah atau tugas kelompok, maka kerjakanlah sebaik mungkin. Guru tidak akan mengharapkan kamu mengerjakan tugas itu dengan benar, tetapi yang diharapkan adalah kerjakan tugas tersebut dengan baik. Seandainya tugas tersebut memang kalian tidak bisa mengerjakannya, maka kalian bisa menyelesaikannya atau bertanya pada guru tersebut. Jadi kerjakan tugas itu secara mandiri dan kerjakan sebaik mungkin, sehingga kalian akan tahu apa yang sudah saya bisa, apa yang belum saya bisa, seperti itu. Yang kesembilan adalah jujur di dalam ulangan. Kejujuran di dalam setiap ulangan, di setiap ujian, di dalam kita menyelesaikan sesuatu adalah sesuatu yang sangat penting sekali, karena kejujuran inilah yang nantinya akan membawa kalian kepada keberhasilan. Jika kalian berani jujur di dalam setiap ulangan yang dilakukan, maka kita akan terbiasa untuk mengetahui kemampuan kita yang sebenarnya itu seberapa, sehingga dengan kemampuan yang seperti ini, apakah saya perlu untuk belajar lebih giat lagi, ataukah saya sudah mencapai ketuntasan minimal yang diharapkan, maka kita sendiri yang akan mengetahuinya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah belajar dengan teman sebaya. Jadi belajar dan diskusi dengan teman sebaya itu merupakan juga sesuatu yang sangat penting. Kadang-kadang anak-anak itu tidak paham dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru, tetapi ketika dijelaskan oleh teman sebayanya, dia akan menjadi lebih paham. Maka belajar dan berdiskusi dengan teman sebaya itu juga sesuatu yang sangat penting di dalam mewujudkan belajar yang efektif, begitu. Nah, yang ke-11, manfaatkan gadget sebagai sarana belajar. Jadi pada saat sekarang ini, mencari informasi, mencari sumber belajar itu bukanlah hal yang sulit. Bukan hanya harus dari guru, dari buku, tetapi dari gadget juga sudah luar biasa, sehingga kalian harus bisa memanfaatkan gadget ini sebagai sarana di dalam belajar dan memperoleh informasi, seperti itu. Yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Istirahat juga merupakan bagian yang penting dari belajar yang efektif.
Jadi istirahatlah yang cukup agar kalian bisa memiliki pikiran yang cemerlang. Jangan suka begadang atau melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Kemudian tips belajar yang manakah yang cocok untuk saya? Maka kalian sendiri yang paling tahu apa yang bisa saya lakukan, apa yang harus saya pilih seperti itu. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekali lagi selamat bergabung dengan SMA Negeri 1 Jenangan. Kita belajar bersama, belajar yang menyenangkan, belajar untuk masa depan dan kesuksesan kalian. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.